Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Salam jumpa lagi nih bersama channelnya Ray Raka, bos. Gimana kabarnya semua nih, pada sehat nih? Asik. Makasih juga, Bay, buat semuanya pendukung channelnya tim Ray Raka. Oke, kalau kemarin kita sempat ngebahas beberapa jenis tanaman yang sempat kita bahas. Nah, sekarang sebelum kita membahas, mungkin ada penawaran dulu buat kalian semua nih. Soalnya ini tanaman herbal, jadi bisa untuk mengobati berbagai macam gangguan atau organ tubuh. Oke, saya belum sebut satu persatunya jenis-jenis tanaman ini. Cuma siapa tahu nih, barangkali kalian ada yang ketertarikan, ingin memiliki atau ingin mencoba atau ingin pesan, silahkan langsung aja komen di deskripsi kita. Komen, ntar cantumin nama kalian, alamat kalian, apa nomor HP kalian. Ntar kita kalau mau seriusan, ntar kita balas lebih mendalam lagi, bos. Makanya sekarang ini kita lagi membahas masalah tanaman yang ada manfaatnya, itu tanaman herbal. Oke, bos, mungkin kalian udah pada tahu mungkin satu-satunya. Contoh kayak gini, ini ada berapa nih? Ada 7 tanaman herbal. Oke, bos, mungkin ya buat siapa aja nih, pokoknya dari Sabang sampai Merauke aja nih, bos, yang ada ketertarikan pengen mencoba. Katanya emang bener ada khasiat manfaatnya nih, emang bener, bos, emang ada. Sebelum kita pembahasan langsung, jangan lupa like, komen, juga subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru masalah jenis tanaman yang ada manfaatnya. Oke, bos, yuk langsung lanjut terus, bos, dari nama satu persatu jenis-jenis tanaman ini dan hasil manfaatnya. Oke, bos, jangan lupa like dan subscriber. Kenyoy. Subrek. Yang penting tonton terus Ray and Raka. Subscriber. Lebih keras. nah oke, bos. Tanam yang pertama, jenis tanaman endong. Kalau bahasa umumnya ini yang lebih menyebar namanya ini hanjuang, jenis hanjuang mikro. Tapi kalau bahasa tanamannya ini endong. Biar kalian lebih tahu hasil dan manfaatnya nih ya. Jangan salah loh, tanaman kayak gini yang banyak di pelataran rumah atau di pagar-pagar, ternyata tanaman ini juga ada manfaat khasiatnya juga, bos, buat pengobatan, bos. Terutamanya untuk buat cewek bisa nih, bos. Oke, biar kita lebih lanjut nih. Dari manfaat tanaman endong. Bagian yang digunakan itu ya, biar kalian tahu, bagian yang digunakannya bukan batangnya nih. Yang lebih jelas itu dari daunnya, daun endongnya kayak gini, bos. Nah, daunnya nih, awas jangan salah nih. Khasiatnya biar kalian tahu semua. Khasiatnya bisa bukan bisa, maksudnya khasiatnya itu kalau bahasa kedokterannya itu hemostatik, anti bengkak. Nah, gitu, bos, anti bengkak, jadi bisa mengobati anti bengkak juga, bos, tanaman kayak gini, bos, tanaman endong. Cara pengobatannya biar kalian tahu semua, gampang, bos. Misalkan kalian batuk darah, misalkan cewek yang head terlalu banyak, ada caranya, bos. Mau tahu, tenang aja ya. Jadi kalian tinggal ambil daunnya 5 helai, daun ininya 5 helai ya. Jangan lupa buat pengobatan nih, buat pengobatan anti bengkak juga head nih, atau batuk darah juga bisa nih. Oke, bos, ambil daunnya 5 helai, air secukupnya. Oke, dibuat infus, lebih paham kan, dibuat infus.
diseduh atau katanya dipipis. Diminum 1 kali sehari 100 ml ukurannya. Ingat, awas jangan berlebihan, jangan kekurangan juga bos. Untuk pipisan diminum 1 kali sehari 1/4 cangkir. Ingat, jangan berlebihan ya, 1/4 aja ukuran cangkirnya ya bos. Nah, itulah cara pengambilannya itu dari batang daunnya, bukan di batangnya, maksudnya dari daunnya. Oke bos, biar kalian lebih paham. Oke, kita lanjut lagi nih. Itu ya, dari manfaat yang pertama tuh, tanaman endong Hanjuang mikro. Ada lanjut nih, tanaman apa lagi nih? Nah, oke. Ini jenis tanaman yang kedua nih. Yang dikasih namanya ini jenis tanaman cakar ayam. Mungkin kalian udah pada tahu jenis tanaman kayak gini. Jenis tanaman cakar ayam ternyata ada hasil manfaatnya juga bos, buat pengobatan. Jangan salah loh. Awas, makanya kalau kalian misalkan nemu kayak gini di depan rumah atau di pinggir-pinggir jalan atau jembatan gimana, ini ada manfaatnya juga loh, jangan salah loh bos. Tanaman cakar ayam nih bos. Mau tahu kalian manfaatnya apa nih? Oke, dengerin kita bareng-bareng ya bos, biar kalian nggak salah paham dan artiannya nih bos. Cakar ayam, dari segi khasiatnya nih, tumbuhan ini bersifat antipiretik, bisa juga disebut anti penurun panas bos. Juga ada antitoksis, anti kanker. Wih, mantap bos, nggak sangka juga nih tanaman kayak gini, cakar ayam nih, anti kanker katanya bos. Anti neoplastik, juga hemostatik, menghentikan pendarahan, anti bengkak juga bos. Anti oedem, pembersih darah. Stomachikum, darah stomachikum. Dalam farmakologi Cina disebutkan tumbuhan ini memiliki rasa manis. Wah, kalian perlu coba nih. Katanya tanaman ini rasanya agak manis kayak gitu bos. Dan bersifat hangat. Kayak peppermint juga doh. Ada bersifat hangat, rasanya manis tapi agak hangat-hangat gitu katanya bos. Oke, ternyata manfaatnya cukup lumayan bagus juga nih buat badan kita. Bagian tanaman yang digunakan, biar kalian tahu nih, seluruh tanaman pemakaian kering atau segar. Bos, ingat, bagian tanaman yang digunakan, seluruh tanaman pemakaian kering atau segar bisa. Oke bos. Cara pengobatannya, biar kalian tahu, 1 genggam cakar ayam, ingat ya, 1 genggam, misalkan kayak gini bos, 1 genggam cakar ayam itu lalu dicuci bersih dulu biar nggak terlalu banyak kotoran ya, lalu digiling sampai halus. Ingat ya, digiling sampai halus, mungkin batang daunnya digiling dulu sampai halus. Tempelkan di bagian sendi yang sakit. Nah, misalkan bagian sendi mana nih yang terasa sakit, lalu bisa tempelkan nih bagian sendinya bos. Lalu balut, ganti setiap 2-3 hari sekali. Insya Allah kalau ada manfaatnya, emang hasilnya juga bermanfaat juga bos. Soalnya sempat ada di sini juga yang mencoba dari manfaatnya, ini emang benar-benar bermanfaat juga bos, emang ada hasilnya bos. Oke, itulah cara pengobatannya. 1 genggam cakar ayam dicuci bersih dulu, lalu digiling sampai halus, tempelkan di bagian sendi yang sakit, lalu balut. Oke, ingat, lalu dibalut semuanya ke bagian sendi yang sakit. Ganti setiap 2-3 hari sekali. Oke bos, nah segitu dulu nih dari jenis tanaman cakar ayam. Ternyata ada manfaatnya juga bos buat kesehatan kita. Oke, ada jenis tanaman apa lagi nih, tanaman herbalnya nih, kita langsung aja cek bos. Nah, mungkin kalian udah pada tahu nih tanaman ini apa nih. Kalau bahasa jenis ini, kalau dalam pengobatan ini namanya iler. Bisa juga disebut jawer kotok, bahasa daerahnya tuh jawer kotok. Tapi kalau jadi jenis tanaman hias ini bisa disebut miana, tanaman miana. Oke bos, biar lebih jelas. Nah, ini dia tanamannya.
ternyata tanaman ini juga jangan salah loh, mengandung khasiat yang bermanfaat juga bos buat kesehatan kita bos. Mau tahu dong khasiatnya apa aja nih tanaman kayak gini? Makanya kalau kalian punya tanaman kayak gini, oh berarti bagus, ada manfaatnya juga bos. Jangan asal buang, asal jangan pokoknya kalau punya gini harus dirawat lah, pokoknya banyak disiram, soalnya ini banyak manfaatnya juga bos. Biar kalian tahu ya, ada manfaatnya, khasiatnya juga nih tanaman iler. Kalau bahasa tanamannya itu khasiatnya emmenagog, anti bengkak maksudnya bos. Kalau emmenagog itu, kalau bahasa pengobatan itu emmenagog, anti bengkak. Bagian tanaman yang digunakan daun, ingat ya, bagian yang digunakan itu daunnya, bukan batangnya, awas. Cara pengobatannya biar kalian lebih tahu juga ya. Cara pengobatannya nih, habis bersalin misalkan daun ilernya ya, misalkan ya, ambil yang daun ilernya masih segar, 12 helai aja, nggak usah banyak-banyak, 12 helai aja. Herba jung rahab, abunya 1 sendok. Ingat 1 sendok teh aja ukurannya ya, nggak usah sendok yang terlalu besar juga bos. Asam kawak secukupnya, oh dicampur asam kawak secukupnya, ditambah air secukupnya juga. Herba jung rahab secukupnya, dibakar dan diambil abunya. Ramuan dipipis hingga berbentuk pasta, ditapalkan di perut katanya bos. Ingat, ditempelkan di perut, misalkan bagian radang usus. Daun iler segar 12 helai, bawang merah, ini buat radang usus ya, ingat. Kalau tadi pengobatannya buat habis bersalin, kalau ini buat radang usus sekarang. Dan helainya 12 helai aja, maksudnya daun segarnya 12 helai. Bawang merah disangrai 1 umbi aja bos, nggak usah banyak-banyak, 1 umbi. Rimpang kunyit 2 gram aja. Herba apatikan Cina segar 7 gram. Menyan madu setengah gram. Air 110 ml aja, nggak usah banyak-banyak. Dibuat infus juga atau dipipis, diminum 2 kali sehari, pagi atau sore, bisa ya bos. Tiap kali minum 100 ml infus atau 1/4 cangkir pipisan. Itulah manfaatnya bos, ternyata banyak juga nih. Yang ketiga nih, wasir, bisa mengobati wasir juga nih bos. Daun iler segar 12 helai, ingat ini untuk wasir ya. Daun ilernya segarnya 12 helai. Daun wungu segar 7 helai. Herba pegangan segar 1 genggam, secukupnya ya, ingat. Air secukupnya, dipipis, diminum 1 kali sehari, 1/4 cangkir, nggak usah banyak-banyak bos. Wah, ternyata ini banyak juga manfaatnya bos. Ternyata ada 3 manfaat juga tanaman ini bos. Buat cara habis bersalin misalkan, buat radang usus, buat wasir, wih mantap juga bos. Nah, inilah jenis tanaman iler atau jawer petok, kalau bahasa tanaman itu miana. Ternyata manfaatnya cukup lumayan besar juga ya bos. Oke, ada tanaman apa lagi nih? Kita langsung bahas aja bos. Nah, mungkin ini kalian masih tanda tanya nih, tanaman apa ini ya? Tanaman apa ya? Mungkin ini karena belum temunya juga nih bunga-bunga ranting putihnya di sini. Ini yang dinamakan bunga kumis kucing loh. Maaf aja nih, soalnya belum tumbuh juga nih bunganya. Ini tanaman kumis kucing. Mau tahu khasiat dan manfaatnya juga bos? Oke, dengerin ya, simak dulu ya. Kumis kucing, khasiatnya antiinflamasi, diuretik. Bagian tanaman yang digunakan, seluruh bagian tumbuhan. Widih, bagian seluruh tumbuhan nih bos katanya tanaman yang digunakannya nih buat pengobatannya. Cara pengobatan nih, ingat misalkan kalian susah kencing. Buat yang susah kencing nih, daun kumisnya diambil aja, daun kumis yang masih segar ya, diambil aja 1/4 genggam, 1/4 genggam, oke. Air 1 gelas,
Ingat, direbus hingga memperoleh cairan setengah gelas. Oh, jadi terus direbus aja dulu bos, memakan beberapa waktu. Mungkin cairannya mulai berkurang sampai ukurannya 1 gelas. Sampai cairan setengah gelas, maksudnya setengah gelas bos. Diminum setiap hari 2 kali dan tiap kali minum setengah gelas. Ingat ya, diminum 2 kali, tiap kali minum setengah gelas. Jadi jangan sampai terlalu habis bos, cuma setengah gelas aja. Oke bos. Nah, itu buat yang susah kencing. Sekarang yang mempunyai gejala batu ginjal. Wih, mantep juga nih manfaatnya bos, banyak juga nih. Batu ginjal. Herba kumis kucing 6 gram. Herba maniran 7 pohon. Air 110 ml aja bos, 110 ml. Ingat, dibuat infus. Jadi kayak infus kayak gitu. Diminum 2 kali sehari. Tiap kali minum 100 ml. Ingat ya, awas. Ya kalau kalian misalkan lebih paham aja, ntar di apply mungkin sistemnya dijeda aja dulu biar kalian lebih mengerti. Oke bos. Siapa juga yang punya gejala kencing manis, nah bisa nih diobati sama kumis kucing nih. Kencing manis, daun kumis kucing 20 helai, daun sambiloto 20 helai, air 110 ml, dibuat infus, diminum 1 kali sehari 100 ml aja bos, nggak usah banyak-banyak ya. Wih, mantap juga nih manfaatnya nih. Terus ada buat apa lagi nih? Wah, ini kayaknya buat para pekerja keras nih, yang terakhir nih. Misalkan kalian sakit pinggang nih bos, katanya ini bisa mengobati sakit pinggang juga nih bos. Banyak manfaatnya juga nih tanamannya. Sakit pinggang, daun kumis kucing segar 1 genggam. Ingat ya, kulit batang pepaya seluas 4 cm. Wih, pakai kulit batang pepaya katanya bos, seluas 4 cm. Awas, cm persegi ya maksudnya. Air 110 ml, dibuat infus. Bisa diminum 1 kali sehari 100 ml bos. Oke, ingat. Nah, itulah manfaat dari jenis tanaman kumis kucing. Ternyata tanaman-tanaman ini ada manfaatnya juga ya bos. Jadi nggak sekedar hanya tanaman untuk hiasan, tapi ada manfaatnya juga. Oke bos. Sekarang ada jenis tanaman apa lagi nih? Yuk kita langsung cek bos. Nah, ini ada lagi jenis tanaman ini. Bisa dibilang juga ini tanaman mindi kecil. Ingat ya bos, tanaman mindi kecil. Jenisnya kayak gini. Awas jangan salah. Ada jenis kayak bunganya juga agak kuning. Bentuk daunnya kayak gini. Awas. Ini namanya jenis tanaman mindi kecil. Apa aja nih manfaatnya nih mindi kecil nih? Oke, kita langsung aja bahas ya bos, biar kalian lebih paham. Oke, mindi kecil. Dari khasiatnya dulu ya. Khasiatnya ini bersifat rasa pahit. Rasanya bersifat rasa pahit, dingin dan sedikit beracun juga bos. Wih, maksudnya gimana nih? Dingin dan sedikit beracun. Obat cacing, membersihkan panas dan lembab. Laksatif, peluruh air kemih. Dirutek. Oke bos, dalam kurung dirutek. Laksatif, peluruh air kemih. Oke. Bagian tanaman yang digunakan nih, awas biar kalian gak salah. Kulit batang. Ingat, kulit akar daun, basah ataupun kering. Ingat ya, bagian tanaman yang digunakannya nih bos. Kulit batang, kulit akar, dan daun. Basah ataupun kering bisa bos. Buat cara pengobatannya nih, misalkan kalian atau pada anak-anak kalian atau kalian yang punya cacingan ya, kulit batang atau akar segar 10 sampai 120 gram digodok ya, dan diminum. Misalkan kalian punya kudis, bisa kulit batang. Ingat ya, bahannya yang buat kudis nih. Ambil kulit batang atau akar, digosok
dan airnya buat cuci bagian yang sakit gatal. Ingat ya, ambil kulitnya, oke, atau akarnya, digosok dan airnya buat cuci bagian yang sakit gatal. Oke. Nah, itulah jadi jenis tanaman midi kecil, ada manfaatnya juga ya. Buat kalian yang pengen lebih jelasnya tinggal dijeda aja biar kalian lebih paham, jadi nggak usah ditonton dengan gerak waktu cepat, juga bisa dijeda juga. Oke bos, biar kalian lebih paham dan mengerti. Sekarang ada jenis tanaman apa lagi nih? Oke bos, kita lanjut langsung cekidot bos. Jangan lupa juga ya like, comment, juga subscribe di channel Rai Raka. Nah, ini jenis tanaman herbal yang terakhir nih bos. Mungkin kalian ada yang tahu jenis tanaman apa ini? Nah, oke. Ini jenis tanaman Sri Gading. Ingat, lihat dari batang daunnya. Oke, biar kalian nggak salah. Nah, Sri Gading. Siapa tahu kalian juga ada di pinggir rumah atau di belakang rumah atau di halaman-halaman kalian. Ternyata ini tanaman ini juga ada manfaat khasiatnya juga bos. Jangan salah loh. Oke, biar nggak buang waktu lama-lama ya, kita langsung aja kasih tahu nih manfaatnya nih dari Sri Gading, tanaman Sri Gading. Khasiatnya nih, Emmenagog expectorant. Oke, kalau bahasa tanamannya itu atau bahasa pengobatan itu Emmenagog expectorant. Bagian tanaman yang digunakan nih buat Sri Gading ini, misalkan mau diambil bagian tanaman yang digunakannya itu daun, dari daunnya bos. Ingat ya, nggak dari batangnya, misalkan nggak dari kulitnya, ini dari daunnya aja bos. Cara pengobatannya ya, biar kalian tahu, misalkan kalian punya demam, bunga daun Sri Gading 7 gram, air 110 ml, dibuat infus. Oke, diminum 1 kali sehari 100 ml aja bos. Ini enggak banyak cara pengelolaannya, ini pengelolaannya nggak terlalu ribet. Ini cukup ambil daun Sri Gadingnya 7 gram, air 110 ml, dibuat infus, diminum 1 kali sehari 100 ml. Oke. Nah, itulah dari manfaat jenis-jenis tanaman yang ada hasil dan manfaatnya juga bos. Oke, ada tanaman apa lagi nih? Oh, ini yang terakhir, ada satu lagi bos. Aduh, sampai kelupaan nih. Ada apa lagi ya, kita cek yuk. Tanaman apa lagi nih? Nah, ini dia yang terakhir bos. Waduh, sampai kelupaan nih saya. Mungkin kalian tahu nih jenis tanaman apa nih? Coba-coba tebak-tebak nih apa nih? Jenis tanaman sosor bebek. Oke, jenis tanaman sosor bebek. Dari segi daunnya beda sama yang tadi ya, jenis tanaman tadi. Ini agak daunnya agak keras juga nih, nggak terlalu lembek. Batang-batangnya wah tajam kayak gergaji bos. Ini jenis tanaman sosor bebek. Ada khasiatnya juga loh. Khasiatnya buat antipiretik, diuretik, ekspektoran, antibakteri juga bos. Asik, manfaatnya banyak juga nih. Cara pengobatannya nih, biar kalian tahu nih, buat tanaman sosor bebek. Misalkan kalian punya demam, daun sosor bebek secukupnya, dipotong-potong, ditempelkan pada perut. Oke bos, ingat tuh buat yang demam nih. Ambil daun sosor bebek secukupnya, dipotong-potong, ditempelkan pada perut. Oke bos, lebih paham? Lanjut. Buat luka, misalkan kalian punya luka nih, di bagian mana aja nih, misalkan daun sosor bebek secukupnya, air sedikit diparut dan ditambah air sedikit, dibobohkan pada luka. Ingat ya, jadi diparut
ya, batangnya diparut, ditambah air sedikit demi sedikit. Ntar tempelkan aja sama bagian luka mana yang kalian punya luka. Oke bos. Nah itu dia, dibobotkan ya pada lukanya. Mungkin misalkan kalau udah 3 jam sekali tanamannya harus diganti lagi, misalkan yang udah di parunya itu bos, diperbarui lagi setiap 3 jam. Oke bos, biar kalian lebih paham lagi, lebih mengerti, lebih jelas. Buat luka nih, daun sosor bebek secukupnya, air sedikit diparut dan ditambahkan air sedikit lagi bos, dibobokkan pada luka, ditempelkan maksudnya pada luka, diperbarui setiap 3 jam. Ingat ya, 3 jam, nggak usah lebih, nggak usah kurang. Oke, itulah jenis-jenis tanaman bermanfaat juga ya bos. Jadi nggak hanya sekedar buat hiasan atau tongkrongan di rumah aja, tetapi tanaman ini juga bisa mengandung herbal-herbal manfaatnya juga bos. Ada manfaatnya juga ya. Oke, inilah tadi yang kita bahas jenis tanaman yang punya hasil dan manfaatnya bos. Jangan lupa like, comment, subscribe juga ya di channel Ray Raka, biar kalian semua nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Pokoknya tentang jenis tanaman apa aja kita selalu ada bos. Oke, kalian lebih paham, lebih mengerti. Mungkin sampai sini aja dulu bos, membahas masalah jenis tanaman herbal yang ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung lagi dengan jenis tanaman yang lainnya. Masih banyak di negara kita Indonesia ini yang subur makmur, jenis tanaman yang bermanfaat juga bos. Like, comment, subscribe. Oke bos. Buat semuanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, keren kan, jangan lupa subrek.